Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel ya. Hari ini di tanggal 14 Januari 2024 dan untuk update dari kripto hari ini ya, terlihat di sini guys dari data CoinMarketCap menunjukkan adanya penurunan di 5,5% guys. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga masih mengalami penurunan ya. Sekarang udah mepet banget guys di area greed. Dan kita tunggu aja guys apakah akan turun atau justru akan naik lagi. Karena kalau kita lihat ya, memang pergerakan untuk Bitcoin lagi turun karena adanya koreksi. Nanti kita akan coba cari tahu kenapa. Dan tentu saja hal ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat ya, untuk waktu 24 jam ke belakang Bitcoin mengalami perubahan yang tipis ya di 0,42%. Tapi kalau kalian lihat di pergerakan grafiknya sebenarnya cukup signifikan. Nanti kita akan lihat. Kemudian untuk Ethereum masih ada kenaikan ya 2,6% menyusul sentimen dari market untuk ETF Ethereum ya. Dan juga untuk BNB masih bisa dibilang sideways di 3,2%. Untuk Solana di 4,9%, XRP tidak jauh berbeda perubahannya, cuma di 1,3% aja guys. Dan untuk token Celestia ya, dan juga beberapa token BRC20 seperti SATS dan juga ORDI ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan guys. Dan tampaknya project-project layer 2 ya dari Ethereum dan juga ekosistem Cosmos serta BRC20 ini tampaknya performanya lebih baik ya jika dibandingkan dengan Bitcoin dan juga Ethereum guys. Tapi kita akan lihat kira-kira apakah ini akan bertahan atau justru biasanya kalau kenaikannya cukup lumayan maka untuk koreksinya pun juga cukup dalam guys. Oke, kalau kita lihat ya bagaimana perubahan yang terjadi dari harga Bitcoin. Terlihat di sini guys, tampaknya masih sideways, bertahan di harga sekitar 42.700-an ya. Dan ini membuktikan bahwa market sebenarnya itu bisa dibilang untuk penjualan dan juga pembelian di sini tampaknya cukup seimbang ya. Karena di sini juga untuk aksi jual dari para investor yang sudah mendapatkan profit ya dari kenaikan Bitcoin beberapa bulan kemarin, dan juga sentimen positif dari para investor yang serok bawah lagi dengan adanya koreksi dari Bitcoin ini guys. Jadi bisa dibilang seimbang ya. Dan kita akan coba lihat kira-kira apakah akan bertahan di harga tersebut atau justru akan meneruskan penurunannya ya. Dan bisa saja nanti mencoba retest lagi di harga sekitar 41.000 guys. Jadi kita akan nantikan dan kita akan update lagi di sini. Dan pertanyaannya, penurunan dari Bitcoin ini kenapa guys? Padahal untuk ETF Bitcoin Spot ini kan orang berspekulasi bahwa Bitcoin bakal naik tapi justru malah turun ya. Kalau kita lansir di sini guys, di harian watcher.guru ya. Jadi mengapa Bitcoin ini malah dumping setelah persetujuan dari ETF Bitcoin Spot kemarin? Nah, menurut data terbaru dari market analysis, di sini Bitcoin baru-baru ini turun di bawah $42.000 ya dari level tertinggi dalam waktu 24 jamnya di $46.000 dan masih sideways di situ guys. Dan beberapa sebab ya yang bisa kita indikasikan untuk penurunan Bitcoin ini antara lain adalah spekulasi yang gagal ya. Dimana sebelum persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot ini memang spekulasinya sangat besar di pasar guys, dan banyak orang memperkirakan Bitcoin itu akan melonjak di atas 50.000 bahkan mencapai 55.000 guys. Tapi ternyata hal ini tidak terwujud ya. Kemudian juga terjadi koreksi dimana Bitcoin ini telah mengalami rally yang luar biasa ya beberapa bulan terakhir ini guys, dimana titik terendahnya kemarin di 2022 akhir ya di posisi harga $15.400 menjadi $49.000 ya beberapa hari kemarin. Dan ini wajar, dan akibatnya orang yang sudah mendapatkan keuntungan dari kenaikan ini mengambil profit guys, atau aksi taking profit di sini guys. Kemudian yang menarik di sini guys, beberapa investor ini telah memindahkan dana mereka ya dari Bitcoin ke Ethereum ya. Dan itu terlihat dari kenaikan harga Ethereum beberapa hari ini yang cukup lumayan guys. Dan itu menjadi salah satu sebab juga ya kenapa Bitcoin ini tidak bisa bertahan untuk kenaikannya dan justru malah turun. Kemudian opini dan juga analisis dari pakar industri ya, seperti CEO dari Because Bitcoin yaitu Max, percaya bahwa meskipun ada ketakutan baru-baru ini ya di pasar guys, grafik menunjukkan bahwa mungkin tidak ada alasan ya untuk panik guys, dimana Max ini mengindikasikan pergeseran fokus dari Bitcoin ke Ethereum yang secara historis menyebabkan kenaikan harga lebih lanjut ya di pasar bullish sebelumnya guys. Dan Max tetap merasa bullish pada kedua mata uang kripto tersebut dan memperkirakan lebih banyak potensi kenaikan. Selain itu ya, kalau kita lansir dari harian Coin Paprika, diinformasikan bahwa penurunan dari Bitcoin ini di bawah
harga 43.000, para ahli menyebutnya sebagai kesempatan guys untuk bisa membeli di harga murah ya, atau istilahnya serok bawah. Jadi debut untuk 10 ETF Bitcoin spot kemarin ya, yang telah menghasilkan 4,6 miliar dolar di dalam perdagangannya, dan saham perusahaan kripto seperti MicroStrategy dan juga Coinbase Global juga turun guys secara signifikan ya karena adanya sentimen ini. Dan para ahli tetap optimis tentang masa depan dari Bitcoin ini meskipun terjadi penurunan harga ya baru-baru ini, dan mereka melihat penurunan ini sebagai peluang guys untuk membeli pada harga yang lebih murah ya, dengan prediksi Bitcoin bisa mencapai 200.000 dolar guys. Sementara itu untuk altcoin ya seperti Ethereum mengalami kerugian yang lebih kecil, dan yang lainnya seperti Solana, Cardano ini telah turun lebih signifikan guys, dan kapitalisasi pasar kripto global juga menurun sebesar 80 miliar dolar guys dalam satu hari ini. Jadi bisa dibilang ya untuk penurunan dari market kripto hari ini merupakan hal yang wajar guys ya. Dan ini justru merupakan salah satu kesempatan ya untuk kita, bagi para investor ya, baik yang besar maupun yang retail, untuk bisa masuk ke market guys di harga yang lebih murah ya sebelum bull run nanti. Kemudian ya, kalau kita lansir dari harian News BTC, diinformasikan inilah beberapa alasan ya kenapa harga Bitcoin ini diperkirakan guys bisa turun menjadi sekitar 37.000 dolar ya sebelum halving nanti. Dalam sebuah video YouTube yang dipublikasikan pada hari Jumat ya 12 Januari, Pizino membagikan pandangannya ya mengenai kondisi pasar Bitcoin guys sebagai mata uang kripto terbesar di dunia. Dan menurut analis tersebut, harga kripto teratas diperkirakan akan turun 20% hingga 22% guys, mencapai kemungkinan level support di 37.000 dolar hingga 39.000 dolar sebelum Bitcoin mengalami halving beberapa bulan mendatang guys, yang diperkirakan sekitar bulan April 2024 nanti ya, dimana akan membuat hadiah penambangan Bitcoin akan dipotong setengahnya untuk mengurangi jumlah koin baru yang masuk ke pasar. Dan pengurangan ini secara efektif akan mengurangi total pasokan mata uang kripto ya, dan seharusnya meningkatkan nilai Bitcoin itu sendiri. Pizino juga memperkuat ya prediksinya dengan menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini diperdagangkan pada level resisten kunci di pasar bullish yang dapat mengakibatkan koreksi harga yang signifikan. Dia mengakui bahwa kegembiraan seputar untuk ETF spot Bitcoin telah berhasil mendorong mata uang kripto ini ke level tertinggi baru-baru ini ya. Namun analis kripto ini juga menyoroti kemungkinan rasa puas diri setelah hype saat ini yang dapat menyebabkan koreksi harga yang besar guys. Namun ya, harga Bitcoin mengalami penurunan besar-besaran baru-baru ini ya setelah berita tentang Vanguard yang membatasi pelanggannya guys untuk memperdagangkan ETF spot Bitcoin di platformnya ini menyebar ya. Dan akibatnya mata uang kripto ini mengalami penurunan harga di bawah 42.000 dolar ya, turun lebih dari 7.000 dolar dari puncaknya di tahun 2024 yang mencapai 49.000 dolar. Selain itu juga aksi taking profit menjadi salah satu sebab juga ya kenapa Bitcoin ini turun guys. Dan kita akan lihat ya kira-kira nanti seperti apa kelanjutan dari hype untuk ETF Bitcoin spot ini guys. Apakah akan membuat harga Bitcoin ini naik lagi menjelang halvingnya, atau justru akan turun terus sampai halving Bitcoin nanti guys. Kita akan update lagi ya. Kemudian dilansir ya dari harian bitcoin.com, diinformasikan bahwa diskon untuk NAV untuk penutupan GBTC dan biaya yang tinggi memicu arus keluar guys. Dan analis ETF ini memperkirakan lebih banyak lagi seiring waktu. Jadi pada hari Sabtu, Eric Balchunas ya, analis ETF senior untuk Bloomberg, berbagi wawasannya tentang 9 dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin yang baru lahir ini guys ya, yang secara mengesankan telah mengumpulkan 1,4 miliar dolar ya dalam bentuk tunai. Dan Balchunas mengamati bahwa lonjakan modal ini secara nyata melampaui arus keluar ya sebesar 579 juta dolar dari Grayscale Bitcoin Trust yang mengarah ke pertumbuhan investasi bersih sebesar 819 juta dolar. Dan dia lebih lanjut mencatat bahwa perdagangan ini memiliki premi rata-rata 20 basis point guys. Pengamatan Balchunas beresonansi dengan arus keluar baru-baru ini guys dari GBTC, karena analis on-chain mencatat pergerakan signifikan sebesar 4.000 Bitcoin senilai 175 juta dolar keluar dari kepemilikan wallet Bitcoin GBTC pada hari Jumat, dan ini bertepatan dengan diskon GBTC terhadap nilai aset bersih atau NAV yang mencapai titik terendah sejak Februari 2021 guys. Sangat kontras dengan status premium sebelum 23 Februari 2021 kemarin. Bersamaan dengan pergeseran ke diskon NAV yang lebih normal ini, biaya pengelolaan ETF Grayscale menjadi yang tertinggi ya di antara 11 ETF yang disetujui minggu lalu. Selain itu guys, insentif yang menarik bagi investor di Amerika Serikat ya adalah pembebasan sementara untuk biaya manajemen yang ditawarkan oleh 7 dari 11 ETF Bitcoin spot yang baru disetujui, yang juga
memungkinkan investor awal untuk berpartisipasi tanpa biaya apapun guys untuk waktu yang terbatas. Dan ini adalah perubahan signifikan dari ketika GBTC yang diperdagangkan di luar bursa OTC membebankan biaya manajemen sebesar 2% guys, yang dikurangi untuk mengantisipasi transisi ETF. Dan saat pendatang baru berusaha untuk meniru kepemimpinan dari Grayscale selama 1 dekade di domain ini guys, perlu dicatat ya bahwa GBTC masih memiliki 618.000 Bitcoin yang tangguh guys, jauh mengerdilkan arus masuk baru-baru ini ke ETF baru ini guys. Jadi kita tunggu aja guys. Persaingan untuk ETF Bitcoin Spot ini dari beberapa aset manager ini tampaknya cukup sengit ya, dengan berbagai penawaran-penawaran menariknya, dan ini membuktikan ya bahwa memang ya ETF Bitcoin Spot ini sangat potensial dan berpengaruh sekali ya bagi para investor yang ingin mengambil opportunity di aset kripto ini guys. Ini cukup menarik. Nah, pertanyaannya guys, kalau kita bandingkan dengan BlackRock ya, kira-kira berapa yang dimiliki oleh BlackRock dari Bitcoinnya guys. Nah, kalau kita lansir dari harian watcher.guru ya, setelah lebih dari 2 hari perdagangan ya untuk produk investasi yang baru disetujui ini guys, dan BlackRock sekarang memiliki 11.439 Bitcoin senilai lebih dari 497 juta dolar ya untuk spot Bitcoin ETF-nya guys. Dan memang perusahaan manajemen aset iShares Bitcoin Trust ini mengalami hari perdana yang tidak diragukan lagi sukses guys. Namun hype akan terus meningkatkan angka tersebut dalam beberapa hari mendatang. CEO dari BlackRock ya, yaitu Larry Fink, tampaknya sangat mendukung kenaikan aset digital ini dalam sebuah wawancara baru-baru ini ya dengan CNBC, dan ia menyamakannya dengan emas guys karena itu adalah aset yang melindungi kita guys. Dan selain itu Larry Fink juga tampaknya terdorong ya untuk memperluas jejak aset digital perusahaan manajemen, dan secara khusus dia menyatakan nilai dalam potensi membawa ke pasar ETF spot Ethereum guys. Dan saat ini perkembangan ETF Bitcoin sangat positif untuk hampir semua penerbit secara keseluruhan guys. Jadi kita tunggu aja nanti kira-kira apakah akan ada lagi untuk ETF spot dari kripto lain, khususnya untuk Ethereum dan XRP yang lagi banyak diperbincangkan ya. Kita akan update lagi guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya, diinformasikan dari Cryptopolitan, di mana UBS ini akhirnya melangkah ke dunia kripto guys dan menawarkan akses ETF Bitcoin yang bersyarat. Jadi UBS sebagai raksasa perbankan yang berbasis di Zurich telah memutuskan ya untuk mengizinkan klien tertentu untuk memperdagangkan ETF Bitcoin yang bernama Exchange Trade Funds. Dan perlu dicatat bahwa bank ini tidak akan secara proaktif ya meminta perdagangan ini, hanya akun yang selaras dengan toleransi risiko yang lebih tinggi yang akan memenuhi syarat untuk penawaran baru ini. Dan keputusan strategis ini memposisikan UBS dengan hati-hati guys dalam ruang aset digital yang berkembang pesat saat ini ya. Masuknya UBS ke dalam arena ETF Bitcoin ini dilengkapi dengan persyaratan khusus ya untuk mengurangi resiko, di mana bank telah menetapkan bahwa mereka tidak akan secara aktif meminta perdagangan ini, dan selain itu UBS akan membatasi akses ke produk ini untuk klien dengan profil toleransi risiko yang lebih rendah, dan pendekatan yang hati-hati ini menggarisbawahi komitmen bank terhadap keamanan klien yang saat ini menavigasi pasar mata uang kripto yang bergejolak ya. Dan kehati-hatian ini sejalan dengan reputasi bank dalam hal stabilitas dan manajemen resiko di industri jasa keuangan. Sementara itu, perusahaan investasi besar lainnya yaitu Vanguard juga telah memutuskan ya untuk tidak mengizinkan pelanggannya memperdagangkan ETF Bitcoin, dan perbedaan strategi di antara lembaga-lembaga keuangan ini menyoroti beragamnya pendekatan ya untuk memasukkan mata uang kripto ke dalam portofolio investasi tradisional. Dengan diperkenalkannya ETF Bitcoin Spot ini ya, para optimis di sektor keuangan mengantisipasi perluasan yang signifikan dalam basis investor Bitcoin, dan perdagangan ETF umumnya lebih sederhana daripada pembelian Bitcoin secara langsung, sehingga berpotensi menarik lebih banyak investor guys. Perusahaan-perusahaan besar seperti BlackRock, Fidelity, dan Invesco yang menawarkan ETF Bitcoin semakin melegitimasi ya mata uang kripto ini sebagai sarana investasi, di mana Charles Schwab, pialang besar di Amerika Serikat ya, juga telah mengkonfirmasi keikutsertaannya sehingga klien ini dapat memperdagangkan ETF ini guys. Ini cukup menarik ya. Jadi beberapa hal ya, dan optimisme positif ya dari market ini, dari beberapa institusi besar tampaknya sangat tertarik banget ya untuk ETF Bitcoin Spot ini, dan tentu saja guys hal ini sangat bagus ya untuk perkembangan kripto pada umumnya. Dan kita lihat aja guys kira-kira nanti untuk beberapa hari ke depan bagaimana untuk kelanjutan dari tren Bitcoin ini, apakah akan berpindah ke Ethereum atau
ada sesuatu lain yang baru, kita akan update lagi di sini guys. Oke, jadi untuk sementara ini dulu guys untuk informasi yang bisa kita sampaikan, dan untuk informasi yang belum sempat kita sampaikan nanti kita akan share di Twitter Indojam ya. Dan untuk project-project baru yang masih dalam masa testnet, presale, IDO, ICO dan lain-lain nanti kita akan share di akun Telegram Indojam. Jadi kalian gabung aja di situ, nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya guys. Oke, jadi terima kasih dan seperti biasa guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.